12330 Berdirinya saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas CLO3 dari matkul kalkulus. Yang soal yang pertama yaitu kita disuruh untuk menentukan nilai A dan B dari fungsi fx A per x plus 1, x lebih dari 0, x kurang dari sama dengan 1, bx kuadrat min x plus 1, x lebih dari 1. Nah, kita disuruh menentukan nilai A dan B dari fungsi ini agar diferensiabel di titik x sama dengan 1. Maka yang pertama kita akan mencari nilai f1-nya, yaitu karena yang x sama dengan 1-nya itu berada di fungsi A per x plus 1, maka nilai f1-nya yaitu A per 1 plus 1 sama dengan A plus 1. Kemudian x sama dengan 1 yaitu harus memenuhi syarat f1 sama dengan turunan kiri dari fungsi x sama dengan 1 dan turunan kanan dari fungsi x sama dengan 1. Nah, untuk fungsi x sama dengan 1-nya yaitu A plus 1. Kemudian untuk fungsi turunan kiri dari x sama dengan 1-nya yaitu sama dengan f1-nya, karena x-nya yang kurang dari 1 yaitu fungsinya A per x plus 1, sehingga sama saja A plus 1. Kemudian untuk fungsi turunan dari kanan dengan x sama dengan 1 yaitu b kali 1 kuadrat min 1 plus 1. Tuh, ini bisa kita coret bentuknya A plus 1. Karena ini sama, kita dapat menuliskan 1 saja. Kemudian untuk turunan dari kanannya yaitu B kali 1 sama dengan B. Sehingga untuk nilai B-nya nanti dapat kita cari bahwa sehingga untuk nilai B-nya dapat kita ketahui yaitu B sama dengan A plus 1. Kemudian kita akan mencari turunan kiri dari X sama dengan 1, yaitu limit x menuju 1 dari kiri, fx-nya yaitu A per x plus 1 min A plus 1 per x min 1. Kemudian kita dapat sederhanakan yaitu dengan cara limit x A min x per x. Nah, kita sederhanakan dari limit x menuju 1 dari kiri A per x plus 1 min A plus 1 per x min 1 dapat sederhananya yaitu A min A x per x kali x min 1. Kemudian bentuk tersebut sama dengan A kali 1 min x. Nah, kita dapat mencoretnya antara 1 min x dengan x min 1, sehingga didapatkan min 1. Kemudian limit x 1 dari arah kiri yaitu min A per x sama dengan min A. Kemudian kita akan mencari turunan fungsi dari kanan dengan x sama dengan 1. Itu f turunan dari kanan sama dengan 1. Maka limit x menuju 1 dari arah kanan yaitu bx kuadrat min x plus 1 min A plus 1 per x min 1 limit x menuju 1. Nah, kita dapat mencoret antara plus 1 dengan ini ketika dikalikan yaitu menjadi minus 1, hingga dapat dicoret ya. Nah, kemudian kita bisa mengubah B ini dengan A plus 1 yang sudah kita cari tadi, sehingga A plus 1 x kuadrat min x min A per x min 1
limit X menuju 1 dari arah kanan. Kemudian kita dapat menyederhanakan bentuk tersebut sehingga atau pemfaktoran gitu, sehingga A plus 1 X plus A kali dengan X min 1 per X min 1, sehingga antara X min 1 per X min 1 ini bisa dicoret sehingga dapatkan 1. Tinggal limit X plus sama dengan A plus 1 X plus A sama dengan, yaitu kita masukkan nilai X nya, berarti A plus, karena ini 1 sehingga dikalikan dengan ini A, jadi A plus 1 plus A, sehingga bentuk ini sama dengan 2A plus 1, sehingga turunan kanan dari fungsi X sama dengan 1 yaitu 2A plus 1. Kemudian kita dapat mencari untuk nilai A dan B nya, yaitu dengan cara fungsi turunan kiri dari X sama dengan 1 sama dengan fungsi turunan kanan dari X sama dengan 1, sehingga minus A sama dengan 2A plus 1. Kemudian kita dapat pindahkan ruas, itu jadi minus 1 sama dengan 2A plus A, min 1 sama dengan 3A. Kemudian kita bisa pindahkan 3-nya ke sebelah kiri, yaitu min 1 per 3 sama dengan A. Nah, untuk nilai A nya yaitu minus 1 per 3. Kemudian untuk nilai B nya yaitu kita dapat mencarinya dengan yang kita dapatkan tadi, yaitu B sama dengan A plus 1. Dan kita dapat masukkan nilai A nya yaitu minus 1 per 3 plus 1 yaitu sama dengan 1 per 3 plus 3 per 3, sehingga kita dapat ketahui untuk nilai B nya yaitu 2 per 3. Nah, kita udah dapatkan nilai A nya yaitu minus 1 per 3 dan nilai B nya 2 per 3. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 2, yaitu kita disuruh untuk menentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada. Oke, yang pertama yaitu kita dapat mencari turunan pertamanya, yaitu 2x pangkat 3. Kita dapat turunkan pangkatnya, yaitu jadi 6x kuadrat min 18x plus 12. Nah, kita dapat mengeluarkan 6-nya karena merupakan kelipatan 6 semula, sehingga bisa dikeluarkan 6-nya, sehingga tinggal x kuadrat min 3x plus 2. Nah, dari fungsi ini kita dapat faktorkan lagi, sehingga 6 kali x min 1 x min 2. Kemudian kita mendapatkan untuk akar pemecah nolnya, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Kemudian kita mencari untuk selang kemonotonannya, yaitu 1 dan 2. Karena x kali x itu positif, sehingga di sebelah kanan kita tandain positif. Kemudian kita cari untuk kita dapatkan nilai 2 ini dari x min 2. Nah, ini adalah pangkatnya ganjil atau pangkat 1, sehingga berubah tanda. Kemudian 1 kita dapat dari x min 1 dan itu pangkatnya ganjil, sehingga berubah tanda. Nah, kita dapat memberikan tanda bahwa ini naik, ini turun, ini naik, sehingga untuk fungsi monoton naik ada pada selang minus hingga sampai 1 dan 2 sampai plus hingga. Kemudian untuk f monoton, fungsi monoton turunnya yaitu ada di
1 sampai 2. Oke. Kemudian kita akan mencari titik ekstrim, yaitu dengan cara F1-nya, yaitu kita masukkan ke sini fungsinya, berarti 2 kali 1 pangkat 3 berarti 2. Terus 9 kali 1 pangkat 2 sama dengan min 9. 12 kali 1 sama dengan 12, sehingga kita menemukan F1-nya yaitu 5. Nah, F1 ini merupakan nilai ekstrim maksimum. Kemudian untuk mencari nilai minimumnya yaitu df sama dengan 2, dengan kita masukkan 2 di sini, berarti x 2 kali 2 pangkat 3 berarti 2 kali 8 itu sama dengan 16 minus min 9 kali 2 pangkat 2 atau min 9 kali 4 yaitu min 36 plus 12 kali 2 berarti 24. Nah, sehingga untuk nilai F2-nya yaitu 4. Nah, ini merupakan nilai ekstrim minimum. Oke, selanjutnya kita akan mencari turunan fungsi kedua, yaitu f x. Turunan fungsi kita berarti dari 6x kuadrat kita turunin sehingga menjadi 12x, terus 18x kita turunin sehingga min 18. Nah, 12 kita turunin sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, ini kita dapat mencari titik pemecah nolnya, yaitu x sama dengan 3/2. Kemudian untuk mencari untuk mencari selang kecekungannya nanti 3/2. Nah, karena x-nya ini positif, berarti di sini positif, dan kita dapetin x sama dengan 3/2 ini dari 12x min 18, yaitu pangkatnya ganjil sehingga berubah tanda. Nah, untuk ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, untuk f cekung fungsi cekung ke bawah yaitu diselang minus hingga sampai 3/2. Untuk cekung ke atas yaitu diselang plus diselang 3/2 sampai plus hingga. Oke. Kemudian kita akan mencari titik belok. Nah, di sini ada perubahan tanda sehingga terdapat titik belok, yaitu beloknya itu 3/2. Nah, tetap kita masukkan ke fungsi turunan yang keduanya, yaitu 3/2 sama dengan 12 kali 3/2 min 18. Nah, berarti jadinya 36/2 min 18 itu 18 karena pada saat x sama dengan 13, karena pada saat 3/2 terdefinisi, maka tiga per 2 merupakan titik belok. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.